pasar ikan Lampulo ya, tempat pelelangan ikan yang lokasinya di Lampulo di Banda Aceh. Jadi pada video pertama saya lebih cenderung untuk bahas tentang rute untuk ke pasar ikan Lampulo dan ketika saya berkunjung sana memang saya tertarik untuk membeli ikan situ ya, karena memang tergiur dengan beraneka ragamnya ikan-ikan dan masih segar gitu. Karena memang baru diturunkan dari kapal ya. Kalau mungkin kita yang biasa memperhatikan antara yang di pasar dengan yang beda turun dari kapal langsung, itu memang kelihatannya beda ya. Nah, makanya di video kali ini saya sengaja membuat vlog untuk mau mencoba untuk membeli ikan-ikan segar yang ada di pasar ikan ini, dan tentunya melihat perbandingannya seperti apa ya. Kalau yang di pasar yang ditemui tentunya dengan ikan yang sejenis, ukurannya dan jenisnya, dengan harga yang ada di pasar ikan ini, di pelelangan ikan ini. Dan begitu kita masuk ke sini udah nampak ya, udah banyak beraneka ragam penjualan ikan, mulai dari ikan yang kecil-kecil, aneka macam seafood ya, dari udang, cumi, dan ikan-ikan yang tentunya sampai berukuran-ukuran besar juga nampak ya. Nah, itu seperti yang di depan itu nanti ada ikan hiu. Nah, ini ikan hiu yang lewat kayak gitu. Nah, jadi di sini pembeli betul-betul bebas memilih karena banyak jenis ikan ya. Nah, ini ketika saya kesini ini, saya kurang lebih datang itu sekitar pukul 7 pagi ya. Jadi memang masih ramai pengunjung dan memang masih banyak ikan-ikan yang dihamparkan untuk dijual. Jadi kalau kita kesini kayak yang vlog yang pertama saya bikin itu, ketika kita datangnya agak kesiangan, nah itu sudah ikan-ikan sini sudah mulai nampak sedikit ya, karena memang sudah banyak yang diangkut-angkut untuk ke pasar-pasar dan juga untuk pembeli-pembeli partai besar. Nah, ini ikannya yang saya videokan ini, ikan-ikan yang besar juga ada, ikan hiu ya. Kalau kita lihat memang kalau di Aceh juga umum juga untuk masakan ikan hiu itu di warung-warung makan Aceh. Nah, di sini saya coba menawar ikan. Kalau sini orang ini bilang ikan karang ya, cuma saya juga tidak begitu tahu nama ikannya. Setelah saya bandingkan harga ikan yang sejenis di sini dengan yang saya temui di pasar ya, kalau sore-sore saya belanja di dekat rumah saya itu, per kilonya itu bisa selisih sampai 10.000 ya. Jadi kalau kita belinya itu mau stok, memang sangat untung kalau kita datangnya ke pelelangan ikan ini, karena selisihnya lumayan besar ya. Beda kalau kita hanya belinya hanya sedikit-sedikit kayak gitu, mungkin bisa kita beli di pasar biasa. Namun yang kita tidak dapatkan ketika kita membeli di pasar dengan membeli di sini yaitu adalah kesegarannya ya, karena memang ikan-ikan yang di sini itu baru diturunkan dari laut ya, bisa dimasak di rumah ini. Karena ini vlog ini saya ambil saya rekam beberapa yang lalu. Pas saya makan juga rasanya beda ya, rasanya ikan yang saya beli dari sini itu rasanya manis ya. Jadi bisa kawan-kawan mungkin kalau makan di seafood misalkan, ketika dibuatkan penjualnya itu ikan-ikannya udah dalam batu es kayak gitu, mau dibakar atau digoreng, dengan yang dibeli di sini yang pas saya coba itu memang beda rasanya. Sini tanpa pakai sambal pun udah rasanya udah enak ya. Rasa ada gurih manis kayak gitu ya, dengan jenis yang sama ya. Ketika kita beli di pasar, apalagi kalau kita belinya di penjual-penjual seafood yang mungkin ya kadang-kadang kualitasnya bisa atau mungkin bisa lebih lama daripada yang ikan yang ada di pasar kayak gitu, dijajakan di pasar kayak gitu. Nah, ini saya memang belinya sekilo ya. Nah, di sini juga ada apa namanya itu, ada semacam
ciri khas juga ketika kita berbelanja di pelelangan ikan ini. Jadi biasanya kalau kita di pasar kita masih bisa beli setengah kilo ya, atau beli ons kayak gitu. Nah untuk di pelelangan ikan ini minimal kita belanja itu sekilo ya untuk timbangannya, untuk ikan-ikan yang dijual kiloan gitu. Jadi minimal itu satuannya kiloan gitu. Jadi kalau kita mau beli setengah kilo atau di bawahnya itu kita nggak dapat kayak gitu. Nah, jadi emang cocok ya buat keluarga-keluarga besar, mungkin sangat pas di sini. Atau mungkin ya kalau kita yang hobi masak kayak gitu, memang kalau saya perhatikan memang secara hitung-hitungan lebih enak di sini kayak gitu. Selain dari kualitasnya, memang karena kualitas baru, ikan baru ya. Nah, tapi juga tidak menutup juga di pasar juga banyak ikan yang masih baru datang dari laut. Namun memang kalau kawan-kawan perhatikan, misalkan belanja ikan gitu, begitu sampai rumah langsung dimasak, nanti rasanya akan beda itu dengan ya yang saya dapatin di sini kayak gitu. Nah ini ada juga ikan-ikan yang besar-besar ya. Jadi memang beraneka ragam jenis ya, ada kecil dan besar. Sempet saya mau pengen nyoba, cuman saya bingung menaruhnya di mana ya, karena ukuran ini yang besar ini untuk penyimpanan harus dalam freezer box ini, bukan lagi dalam kulkas kayak gitu. Kecuali kalau kita mau langsung masak gitu. Nah, pada perjalanan kali ini tadi kita udah sampai di belakang, sekarang saya mau masuk ke area tengah kayak gitu. Nah di tengah-tengahnya juga masih ada tempat penjualan ikan ya, karena tadi saya beli ikan, sekarang saya mau nyoba beli udang kayak gitu. Udang ini yang rencana nanti mau dibikin kaldunya, mau dibikin sop kayak gitu. Nah jadi ada juga kelebihan tempat lelang di sini. Ini pengalaman pribadi dibandingkan dengan pelelangan yang sebelum-sebelumnya saya pernah datangi. Di sini tuh untuk kondisinya lebih bersih ya. Ya memang tidak dipungkiri namanya pelelangan ikan pasti becek kena air. Namun kalau untuk suasananya lah ya, untuk jalannya dan untuk kondisinya itu tidak separah pelelangan ikan yang sebelum-sebelumnya pernah saya temui kayak gitu. Di sini pun juga ya memang wajar namanya bau-bau ikan, tapi nggak begitu bau amis, karena mungkin untuk penataan lokasinya dan mungkin karena tempatnya mungkin bersih kayak gitu, dibersihkan kayak gitu ya. Got-gotnya mungkin juga lancar kayak gitu, jadi emang nggak begitu berbau ya. Karena juga tengah bisa juga itu dari situ bau itu muncul. Nah di sini saya temuin salah satu penjual udang ya, karena memang setelah tadi kita berburu ikan, kita mau cari udang. Dan di sini juga selain terserah, tapi nego-nego ikan dulu dan harganya udang, kan. ada juga ya makanan-makanan lain. Kalau mungkin kawan-kawan mau belanja misalkan beli sayur itu juga ada, cuman belinya itu di luar dari pelelangan ikan ini. Jadi sepanjang jalan itu nanti ada orang-orang jual sayur, tapi ya dia jualnya sedikit-sedikit aja kayak gitu ya, sebagai pelengkap lah ya. Jadi kita belanja itu tak perlu lagi datang lagi ke pasar kayak gitu, kurang lebih seperti itulah. Tapi tidak selengkap dengan yang di pasar tentunya ya. Di sini hanya pelengkap untuk penjualan-penjualan selain ikan. Nah, di sini saya temuin banyak jenis udang yang ukurannya kecil sampai yang besar. Nah, ini juga setelah saya datangin ke pasar setempat daerah saya tempat tinggal itu, memang lumayan selisihnya ya. Untuk udang juga itu selisihnya itu 10.000 per kilo ya. Harga di sini harga di pasar yang saya beli itu lebih mahal di pasar 10.000. Jadi emang selisihnya kalau buat ibu kalau dimasak kecil kali pasti akan ngejar selisih ya. Cocok lah kalau belanjanya di tempat pelelangan ikan ini. 60 tadi ya? Cuman ya diperhatikan juga mungkin kalau lokasinya agak jauh. Nah, kalau cuma belinya sedikit-sedikit ya kurang worth it kalau untuk belinya sedikit-sedikit gitu. Dan ini juga begitu udang ini udah sampai di rumah,
saya udah makan juga, Siapa? Sakit udah dimasak gitu juga, rasanya itu lebih segar daripada udang-udang kalau kita belinya bukan di pelelangan ikan ya. Itu tadi karena memang nggak bisa dipungkiri kalau kita hanya mengandalkan, kita misalkan belum tidak begitu paham yang beli-beli seafood ini, kadang-kadang kan kita bisa aja diyakinkan sama penjualnya, oh, ini barang baru, padahal mungkin sudah lama kayak gitu. Makanya rasanya pasti akan beda. Namun kalau di sini ya udah jelas kayak gitu loh. Nggak mungkin ada penjual yang mau ngeles-ngeles, karena kita juga melihat sendiri ikannya atau barang-barang seafoodnya ini langsung diangkut orang dari atas, dari kapal ke sini kan gitu. Jadi ya mungkin kecil kemungkinan lah kalau kita mau ditipu-tipu untuk barangnya ini, kualitas barangnya ini. Jadi saya sangat senang juga, ya puas lah ya belanja di sini, karena itu tadi ya yang pertama gak bakal lah yang namanya kena tipu ya, atau mungkin kecil sekali lah kemungkinannya kalau kena tipu untuk kualitas barangnya, untuk kualitas ikan yang ada di sini. Dan yang kedua juga sebagai pembeli juga ada rasa kepuasan tersendiri, karena memang harga-harga di sini memang setelah kita survei di pasar itu emang selisihnya lumayan ya, 10.000 ya per kilo itu rata-rata ikan yang saya beli ini, ikan dan udang. Dan juga yang ketiga juga, mungkin kalau kawan-kawan yang hobi untuk mencoba beraneka ragam jenis ikan, sini ada banyak ikan yang saya jumpain dan yang saya tidak temuin di pasar ya. Contohnya misalnya kayak tadi ikan yang kayak pedang tadi, itu jarang saya temuin di pasar kayak gitu. Atau mungkin hanya sekali-kali kayak gitu, dan di tempat-tempat tertentu saja mungkin. Dan juga misalkan kayak tadi ikan-ikan jenis-jenisnya yang saya juga tidak begitu paham nama-namanya. Sampai ikan yang besar-besar pun juga ada ya. Kalau mungkin hobi orang yang hobi-hobi mencoba kuliner itu sangat cocok di sini karena beraneka ragam jenis ikannya. Nah, ini ikan-ikan tuna. Nah, ini saya tahu nih kalau itu hasil kuning ini. Ini juga enak ini sebenarnya nih. Cuman saya pun tidak pandai masaknya. Sekian, terima kasih telah menonton vlog episode kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. naik baju. Ya Allah. Emang kalau di luar berapa udang segitu ya? 70.